Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan segmen perbincangan pagi hari ini hadir kembali untuk Anda di program Sapa Manado bersama saya Susan Pelingan. Dan perbincangan tentang teknologi digital akan kami hadirkan kembali Digital Lifestyle hari ini. Dan pagi ini kita akan membahas topik perlintasan data pribadi dan publik. Tentu saja kalau ada perlintasan ada lalu lintasnya, ada perjalanannya. Kira-kira seperti apa? Dan urgennya untuk menjaga data pribadi maupun data di publik itu bagaimana? Kita akan membahasnya pagi hari ini dengan dua orang narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa yang pertama Ibu Natalia Lengkong selaku dosen Fakultas Hukum Unsrat. Selamat pagi, Ibu Lia. Yang kedua Bapak Audi Kaunang selaku pengamat teknologi digital. Selamat pagi Pak Audi. Terima kasih sudah di studio kami ya. Ya, seperti yang saya arahkan tadi pertama bahwa namanya ada perlintasan berarti ada perjalanan, ada arus lalu lintasnya di situ. Nah, mungkin saya ingin tanya dulu pertama ke Pak Audi dulu. Pak, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi dan data publik di dunia digital ini? Baiklah, tentu data di internet itu akan berhubungan dengan teknologi internet itu sendiri. Dan teknologi internet itu sendiri erat dengan sinyal. Nah, fenomena sinyal itu sendiri, dia lintas area. Jadi dia selama kita punya atmosfer, bahwa sinyal itu akan bergerak di seluruh permukaan bumi, melewati batas negara, batas area, dan bahkan dalam teknologi terakhir pun di bawah permukaan bumi pun sepanjang terkuat sinyal itu bisa ditangkap, dengan kata lain kita bisa berinternet, dan malah sampai ke cyber kosmis. Jadi artinya karena sifat sinyal elektromagnetik itu lintas benua, lintas area, lintas yuridiksi hukum, maka data itu bisa masuk ke ranah global dari lokal, begitu juga dari lokal boleh ke global. Sebab contoh praktis, pada waktu kita berinternet, mengakses aplikasi medsos misalnya, sesungguhnya kita di yuridiksi hukum Indonesia, tapi servernya bukan di Indonesia, servernya ada mungkin di Amerika, mungkin juga entah di mana lah, artinya di luar yuridiksi hukum Indonesia. Disitulah ada perlintasan. Yang dimaksud perlintasan itu menyangkut titik transfer data, baik lokal ke global maupun global ke lokal. Ini suatu keniscayaan bahwa data itu bisa beredar karena local area network di yuridiksi Indonesia, tetapi juga boleh local area network itu bisa membernya bisa ada di mana saja, sehingga perlintasan data pribadi dan publik itu suatu keniscayaan pada waktu kita masuk ke dunia digital. Berarti bisa saya katakan perlintasan data pribadi dan publik itu hanya sekejap saja ya, karena dalam dunia digital kan hanya mainannya hitung detik seperti itu ya. Ya, dan oleh sebab itu makanya sejatinya memerlukan kodifikasi hukum formal yang lebih formal. Sebab yuridiksi kodifikasi hukum itu hanya, kalau di Indonesia hanya ada dua, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan itu relatif hanya bisa mengontrol di sisi konsumen, karena kita user. Tetapi ya siapa yang mengontrol satelit? Siapa yang mengontrol sinyal yang dia beredar di entah berantasan? Dan jadi di satu sisi perlintasan data pribadi publik itu ada di yuridiksi Indonesia, tetapi kita juga memerlukan kodifikasi formal untuk membantu mendefinisikan apa itu hukum digital global, hukum digital internasional. Sesungguhnya saya berpikir bahwa kalau toh tidak ada hukum formal, ya paling tidak ada etika. Jadi kalau saya boleh beranalogi, kalau tidak ada burung bernyanyi di pagi hari, kitalah dengan etika lokal bisa bernyanyi gitu lah. Dan ini panggilan bersama, sebab suatu keniscayaan dunia modern sekarang, keseharian kita akrab dengan smartphone yang bisa lokal dan sekejap bisa global. Ibu Lia, ini perlintasan lokal kita dengan global ini hanya sedikit saja ya, bukan hanya sedikit, malah kita saling melintas kalau begitu ya. Nah, ini tadi kita berbicara secara hukum, ya hukum kita belum tentu bisa dipakai di sana, atau yang digunakan hukum di sana belum tentu cocok dengan kita. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi memang seperti itu. Jadi hukum internasional tidak bisa serta-merta berlaku di kita misalnya. Tapi itu adalah kewajiban negara untuk melindungi, sama seperti Mener bilang tadi tentang yurisdiksi negara. Masih ingat nggak berapa bulan lalu yang CEO TikTok yang dibombardir pertanyaan oleh Senat Amerika?
bahwa ternyata platform TikTok itu banyak digunakan oleh masyarakat Amerika, tapi kemungkinan servernya dari Cina. Iya. Sampai kemudian negara beranggapan bahwa kita perlu untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, termasuk data. Termasuk data. Nah, ada sempat beberapa kasus yang mengenai pelanggaran data pribadi sekarang. Jadi kan undang-undang tentang data pribadi itu kan lahir dari undang-undang ITE, kemudian juga menyangkut undang-undang perlindungan konsumen, dan sekarang ada perlindungan data pribadi, karena mau tidak mau negara dalam hal ini hukum harus dinamis mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Oke, Bu Lia, saya tertarik ya, kan tadi Amerika katakan bahwa wah ini masyarakatnya menggunakan TikTok dengan dari Cina, berarti data kita bisa saja diakses oleh Cina. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah sama juga kita menggunakan aksesnya dari Cina langsung untuk TikTok seperti itu? Saya pikir pemerintah sudah smart sebenarnya, tinggal tergantung komitmen dan goodwill-nya dari pemerintah. Karena contoh seperti gini, kan ada Kominfo. Iya. Sedangkan mohon maaf, situs-situs porno saja bisa diblok oleh Kominfo. Kenapa Kominfo tidak bisa memberikan, atau pemerintah memberikan batasan bahwa aplikasi-aplikasi ini yang bisa digunakan Indonesia? Batasannya seperti ini. Karena sekarang yang menjadi concern kan adalah kebocoran data pribadi. Saya misalnya sekarang tren pinjol nih, tapi ternyata mereka diizinkan, aplikasi mereka mengizinkan untuk mengakses data yang ada di handphone kita. Kenapa pemerintah tidak membatasi itu? Nah, itu yang harus dibutuhkan komitmen dari pemerintah. Apakah itu sulit, Pak Odi? Membatasi, misalnya pemerintah membatasi data kita langsung dari ponsel kita, data-data itu kan akan, bayangkan banyak sekali kebocoran sekarang gara-gara hal itu. Jadi secara teknikal mudah dibatasi, ya itu kan sifatnya enable gitu lah ya, tombol lah ya. Kalau tombol ada orang ngatur, tentu kalau orang ngatur tentu ada latar belakang hukum yang bisa ngaturnya kan, dan itulah yang sempat disinggung tadi. Tapi saya mau bawa ke logika lebih lanjut, memang suatu dilematis gitu loh. Kalau kita terlalu diatur, ini kan sama dengan dalam globalisasi dengan variasi kehidupan yang berwarna-warni itu, kenapa kita harus ada aturan-aturan? Nah, disitulah optimalisasi bagaimana kita mau melindungi warga negara, tetapi kita juga mengkondisikan supaya aneka bisnis yang untuk kehidupan sendiri itu harus berjalan, optimalisasi. Tapi ini enak di ngomong, enak di ngomong ini, optimalisasi. Artinya yang hitam dan putih, yang kiri dan kanan, yang diatur atau tidak diatur sama dengan Pak Mio, lokal global. Dulu kita menuntut globalisasi, serta globalisasi kita menuntut sekarang lokalisasi, ya kan? Tapi barangkali dulu mereka tidak tahu dampaknya dengan globalisasi. Jadi di sini menampakkan bahwa memang ada stakeholder lain yang turut bersama-sama memikirkan. Jangan cuma kita yang di sini memikirkan dan Kominfo. Itu orang lain yang harus sama-sama dong ya. Oke, baik. Pak Odi, Ibu Lia, kita masih akan melanjutkan. Nanti saya akan tanya kira-kira bagaimana supaya kita bisa melindungi data pribadi kita sendiri ya. Kita break dulu. Dan saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado, dan kami masih dengan topik perlintasan data pribadi dan publik di program Sapa Manado atau Dialog Sapa Manado, dan membahas tentang digital. Dan masih bersama dengan dua orang narasumber saya, Bapak Odi Kaunan dan Ibu Natalia Lengkong. Baik, tadi kita terputus ya, kira-kira bagaimana sih untuk melindungi diri kita. Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana perlindungan diri data pribadi kita ini, saya tertarik tadi ya, kan orang dulu maunya kita globalisasi biar lebih luas apa. Tapi sekarang akhirnya, ngeri juga. Nah, Ibu Lia, bagaimana Anda melihat? Apakah lebih bagus bebas aja atau dibatasi? Masalah pembatasan, masalah kebebasan, sudah pasti itu bicara soal hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia itu tetap ada batasnya. Bukan berarti kita bebas dan kita bisa sebebas-bebasnya. Jadi tetap harus ada pembatasan. Bahkan semakin bebas, semakin banyak aturan yang membatasi kebebasan itu tersebut. Termasuk dalam komunikasi dan data dan informasi. Seperti itu. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa kalau kita bisa minta data sebanyak-banyaknya misalnya dari pemerintah, sekarang ternyata tidak bisa. Ada aturannya, dalam undang-undang informasi publik juga ada. Bahwa data-data, masih ingat debat presiden tentang data-data alutsista?
Kalau data alutsista itu kan sudah jelas ada di APBN, itu bisa dibeberkan. Yang tidak bisa dibeberkan adalah misalnya dia dideploy di mana, dia dimanfaatkan untuk di mana dan ditempatkan di mana, itu yang tidak boleh karena itu termasuk rahasia negara. Jadi bukan berarti kita bisa mendapatkan informasi sebebas-bebasnya, tetap ada batasannya. Oke, Pak Odi. Jadi tetap kita dibatasi aja, Pak Odi. Ya, oleh sebab itu saya cenderung melihat dari sisi konsumen. Saya pernah cerita di sini bagaimana kita mendefinisikan bagaimana menjadi konsumen yang baik. Jadi terminologi konsumen yang baik adalah kita alert terhadap bahaya. Karena data itu ada yang bisa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada yang disebut data spesifik dan data general. Misalnya kan nama saya itu digolongkan nama yang general, bisa diakses. Tetapi data genetik saya, medical record saya itu tidak bisa. Nah, jadi itu ada. Jadi kalau kita sadar alert terhadap data, maka kita sendiri ada punya keterampilan, ability untuk ini bisa disalurkan, tidak. Tapi persoalan kesadaran ability itu ini memerlukan teman-teman pendidikan, literasi macam-macam, ya kan? Dan itu menjadi pekerjaan terus-menerus yang tentu kita bersama dalam pers juga untuk turut membantu pemerintah. Tapi saya melihat baiklah kita menjadi konsumen yang baik, sebab di sisi konsumen dan evidence yang nyata kan, kita kan nggak bisa menggarap yang produsen. Emangnya kita punya satelit, kita kan nggak bisa kenceng-kenceng pun. Emangnya kita bisa ngontrol tuh satelit, bisa ngontrol tuh sinyal ada di mana-mana. Karena mereka juga ada kepentingan, ini satelit saya. Bisa dibayangkan kan, apakah kita bisa akses servernya Meta, apakah kita bisa akses servernya Gmail? Nggak bisa kan. Jadi paling tidak dalam kepentingan kita adalah kita menjadi konsumen yang baik. Dan itu bisa digapai di ranah kita. Dan itu sesungguhnya memerlukan pendidikan, SD, SMP, SMA, guru-guru juga dilatih supaya bagaimana anak-anak kita di area remote terliterasi terhadap data resources lokal itu. Jangan sampai mengobrol segala-galanya. Nanti resep tinutuan, resep lapor tak nanti dipatenkan Amerika kalau kan ada orang tidak sadar. Mereka sadar lebih sadar literasi dan sadar hukum misalnya tentang pendaftaran merek. Nah, mungkin itu kelemahan dari Indonesia sendiri belum dengan segera mendaftarkan hak cipta, ya kan? Nah ini tadi saya kembali ke pernyataan Ibu Lia bahwa semakin bebas maka semakin banyak sebenarnya aturannya. Nah, berarti do's and don't-nya itu juga semakin banyak seharusnya ya. Bagaimana Pak Odi kalau di dunia digital ini dengan do's and don't yang semakin banyak ini dengan kebebasan yang ada? Ini akan bersinggungan erat dengan isu ekonomi. Kan itu masalah isu ekonomi. Bagaimana kita memarketing atau membuat influence follower kita sebanyak-banyaknya. Dan itu akan berrelasi dengan komunitas digital yang kita pernah bicarakan di sini. Apakah komunitas digital itu didefinisikan versi Google atau versi Meta? Karena mereka yang paling banyak follower. Kan ada implikasi negatif kalau kita tidak mendefinisikan komunitas itu. Nanti kalau saya follower Google tidak bisa mengakses Meta, begitu sebaliknya. Dan logika lebih lanjut, jangan-jangan pembangunan SDM itu akan versi Meta, versi Google, versi IBM. Dan bagaimana konsep pendidikan secara global itu kalau terjebak kepada komunitas-komunitas karena kepentingan bisnis digital itu sendiri? Ini kan menyangkut perlintasan data pribadi dan publik yang ditarik lebih lanjut kan? Itu ada nyata sekarang di kita di keseharian. Ibu Lia, ini kalau kita melihat sekarang kan berarti itu juga kita cukup penting untuk menjaga data pribadi. Semakin bebas kita ini ya, berseliweran, di pelintasan digital ini. Kira-kira seberapa penting kita harus melindungi data kita, data pribadi? Itu data pribadi sangat penting karena bagaimana kita mau menjaga privacy, sesuatu yang tidak boleh diubar, menurut kita tidak bisa diubar secara umum, dan kemudian ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk itu. Untuk mengakses untuk mengakses. Kalau mau misalnya mau melihat contoh negara mana yang benar-benar melindungi datanya dari perusahaan-perusahaan luar, Cina, Tiongkok. Mereka itu tidak ada Google di sana. Jangan harap mereka punya Google. Tidak ada. Mereka ada kayak Google sendiri dia. WhatsApp, jangan harap mereka punya aplikasi sendiri yang tentu saja diprotek erat oleh pemerintahnya. Apakah itu sebabnya Indonesia jadi banyak hacker, jadi banyak pembajakan WhatsApp, pembajakan Facebook karena itu? Antara lain karena itu. Karena masih lemahnya
termasuk lemah dari mungkin dari IT-nya, dan bisa jadi oleh hukum. Misalnya ada dua contoh antara KPU dan Bawaslu pernah berselisih mengenai data. Jadi Bawaslu pernah meminta data pemilih kepada KPU, tapi KPU bilang, saya punya hak untuk tidak memberikan data ini kepada Bawaslu. Konflik lah mereka. Baru ada kemudian konflik, masih tahu Denny Siregar yang berperkara dengan Telkomsel, yang dianggap oleh Denny sebagai penggugat minta ganti rugi terhadap Telkomsel yang dianggap dan mempunyai bukti membocorkan data pribadi. Seperti itu. Karena emang bagaimana kok orang bisa tahu nik saya, betul. Nik nomor KTP saya. Mungkin juga mereka bisa mengakses nama ibu kandung saya, selesai kredit card saya. Nah, sekarang banyak penelpon tiba-tiba langsung bilang ini dengan Ibu Susan ada pemegang kartu ini, kartu itu. Nah, itu bagaimana Pak Odi? Mereka bisa, ya itu apakah terlalu terbukanya, terlalu bebasnya sampai mereka akhirnya bisa mengakses semua? Suatu keniscayaan sinyal ini akan masuk ke bidang apapun, karena sinyal itu bisa ke bawah tanah sekalipun dan ke atas ke langit juga bisa. Jadi suatu keniscayaan. Yang perlu kita lihat adalah marilah kita bangun suatu navigasi baru. Sebab toh karena itu suatu keniscayaan sinyal dan kemajuan teknologi akan hadir, kita tidak perlu menolak, perlu kita menyikapi saja. Nah, sikap yang paling baik dari sisi kita adalah menjadi konsumen. Tetapi di sisi regulator, ya kita bangun dong SOP. Jangan-jangan memang di wifi sekolah misalnya dibatasi lah, ya kan? Jadi atau kalau tidak di wifi umum juga itu bahaya. Iya, dibatasi lah. Itu sudah terjadi. Ada di suatu area tertentu, kok akses YouTube nggak bisa. Akses yang Gmail boleh. Jadi kan itu sifatnya enable, bisa di on off sesuai dengan kepentingan operator. Nah, jadi saya mengajak, marilah kita melihat kemajuan teknologi ini suatu keniscayaan, dan kita mengajak semua orang juga jangan masa bodoh dong. Marilah tetap kita harus berpikir, belajar, berdiskusi terus, karena perjalanan ini adalah suatu keniscayaan akan berjalan terus. Apa kita harus balik lagi? Jangan. Iya, kita sudah ada di saat ini. Jadi marilah kita bangun SOP itu bersama-sama. Marilah kita menitip pesan-pesan ini kepada teman-teman kita di Dewan, bikinlah regulasi. Baik, Pak Odi, Ibu Lia, ini kalau misalnya saya merasa dirugikan, pasti ada aturan undang-undang yang mengaturnya ya. Kira-kira apa itu undang-undangnya? Tapi tahan dulu, kita bahasnya sebentar. Dan saudara jangan mana-mana, usai jeda pariwara berikut kami masih akan kembali. Terima kasih masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado, dan kami masih membahas topik perlintasan data pribadi dan publik. Dan semakin menarik, tidak terasa dari segmen terakhir ini Ibu Lia dan Pak Odi. Tadi saya terhenti ya, kira-kira kalau misalnya ada konsumen atau saya pengguna digital yang lain merasa dirugikan, wah ini data saya sudah bocor, ada mengambil data saya secara tersembunyi lah tanpa izin dari saya. Nah, itu ada tidak undang-undangnya untuk kita mengadu atau mengkomplain hal itu? Kita kan sudah ada undang-undang ITE tadi, kita punya undang-undang perlindungan konsumen, dan terakhir kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Kita gunakan undang-undang tersebut untuk mentameng diri kita sendiri. Ya, yang paling banyak sekarang biasanya laporan atau gugatan secara perdata kalau kita mau mintakan ganti rugi. Cuma yang belum banyak dikenal di negara kita yaitu mengenai gugatan class action. Kelompok masyarakat misalnya menggugat perusahaan atau bahkan memintakan pertanggungjawaban negara bahwa sudah ada data pribadi kami yang tidak dilindungi oleh negara harus bertanggung jawab. Yang data kita yang bocor. Cuma sistem hukum kita belum banyak menggunakan sistem class action. Berarti apa kalau boleh dikatakan masih lemah? Lepas tidak, kita punya tidak. Dasarnya ada penegakannya. Oke. Sebenarnya. Itu siapa saja yang terlibat? Secara material sudah ada pemerintah tentu. Pemerintah. Pak Odi, sayang ya kalau misalnya kita masih lemah dalam hal ininya tadi apa? Law enforcement. Bagaimana menurut Anda? Sempat saya katakan tadi, kode formal kalaupun sudah ada dengan undang-undang yang di Indonesia sudah ada, dan kalau di dunia internasional belum ada, tapi kita punya etika kan? Itulah yang kembali ke situ akhirnya ya. Karena yang kita boleh garap. Karena
ya kalau tidak ada burung bernyanyi, kita lah pers, teman-teman akademik yang nanti ngomong gitu loh kan, bahwa ada objek yang anak-anak kita yang tak berdaya, dicecar, dieksekusi, tak berdaya, dan siapa yang harus membantu? Itu kan hanya masalah etika, kita mau aware enggak? Nah, kemudian ada juga pendekatan yang saya lebih progresif, itu memang bikin kurikulum literasi digital secara formal, jangan cuma anjuran-anjuran. Jadi bikin kurikulum muatan lokal di tingkat SD, SMP, dan kita dorong itu dewan lokal untuk bikin regulasi itu dan dieksekusi oleh pemerintah lokal. Jadi wali kota, bupati juga kita bersama menitipkan, jangan terlalu terjebak kepada zona kenyamanan lantas tidak memikirkan adik-adik kita gitu. Oke, ini tidak terasa kita di ujung pembicaraan ya. Mungkin Ibu Lia, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan ini untuk demi menjaga data pribadi kita di lintasan pribadi dan publik ini? Yang pertama kita mulai dari literasi digital. Sampai di mana? Baru kemudian itu tadi itu harus diajarkan memang. Jadi misalnya kesadaran dan kedewasaan tentang penggunaan media sosial misalnya. Contoh, berapa banyak sekarang anak-anak yang punya account Facebook? Padahal sudah jelas-jelas itu virus hanya untuk 13 tahun ke atas. Betul. Tapi udah anak-anak dengan usia sekolah dasar sudah punya account Facebook, sudah punya account IG, dan itu bisa membahayakan. Karena kita tidak bisa membatasi misalnya tuntutan hukum misalnya untuk melakukan suatu pergerakan dalam digital yang ternyata bisa merugikan orang lain. Iya, betul. Padahal mereka masih anak-anak. Dan kedewasaan sebenarnya diperlukan. Iya, Kalau dari Pak Odi sendiri? Sekaligus yang kita sedang ngomong tentang sekolah, tapi kayaknya kan kita juga memikirkan keluarga kita gitu. Jadi memang pendidikan keluarga juga kita titipkanlah ke semua orang lah. Jangan kita juga melupakan lah. Ada banyak pendidikan keluarga bagi yang akan berkeluarga juga dititipkan semacam, katakanlah saya sebut pakai istilah kategorisasi, lebih ditingkatkan kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya, ataupun pendidikan dalam rangka pendidikan formal maupun non formal lain. Sekaligus saya juga mengajak jangan kita hanya defense, tetapi kita juga harus sedikit progresif offense. Offense-nya itu kita melihat potensi-potensi digitalisasi yang ada di lokal ini sebagai potensi ekonomi. Sebab kalau kita juga bermain bola pertahanan terus juga kalah juga. Sekali-sekali kita ada driver untuk menyerang. Dan tentu ini perlu diskusi bersama-sama sejauh mana lapangan pekerjaan yang kita bisa bersama kerjakan supaya semua potensi diambil, semua kekuatan diperkuat dan semua kelemahan diminimalisir. Sebab suatu keniscayaan kemajuan teknologi dengan dunia digital ini akan hadir sekarang dan yang akan datang. Apalagi ada AI yang sudah mulai nampak. Itu belum lagi kita sempat bicarakan dampak-dampaknya. Tetapi paling tidak ini menandakan bahwa literasi itu bukan hanya defense saja, sekali-sekali kita ofensif. Bahwa kita patenkan seluruh digital resources lokal ini. Kita patenkan seluruh metodologi yang pendidikan lokal. Supaya jangan sampai nanti bisa lihat dan saya katakan tadi hak paten terhadap resep kelapa bisa diambil negara lain. Orang lain ada banyak sekali contoh yang boleh kita kerjakan bersama. Baik, Pak Odi, Ibu Lia, terima kasih banyak. Semoga kita bisa lebih dewasa lagi di perlintasan publik dan pribadi ini ya. Jangan kita jangan sampai kita salah masuk di situ ya. Karena ini dunia semakin bebas. Walaupun aturan juga ada, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan kerugian dari situ. Tapi banyak juga keuntungan yang kita dapatkan pastinya. Terima kasih, Ibu Lia. Terima kasih, Pak Odi. Dan saudara, demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini tentang perlintasan data pribadi dan publik, dan kiranya ini boleh bermanfaat dan kita lebih berhati-hatilah untuk mengakses apapun di dunia digital, tapi ada banyak juga keuntungan yang kita bisa dapatkan melalui dunia digital. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan menghadirkan kata motivasi untuk Anda. Ya, kami akhiri seluruh sajian Sapa Manado di pagi hari ini. Saya Susan Pelian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.